Keputusan yang dibuat Xiao Chen sangat mungkin mengakibatkan dia tetap berada di dunia bawah tanah ini selamanya. Dia tidak bisa tidak berhati-hati. Ular mahkota merah semakin dekat dengan marigold cahaya mengalir yang bersinar. Tidak banyak waktu tersisa bagi Xiao Chen untuk berpikir. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Catatan TL, ini adalah judul bab tetapi saya menerjemahkannya sedikit berbeda di sini. Keduanya benar, saya hanya merasa bahwa bentuk yang berbeda lebih sesuai dengan kegunaannya. Xiao Chen mengambil keputusan. Kapal perang perak itu terbang keluar dari mata kanannya dan semakin besar. Dia mendorong dengan ringan dari tanah dan melompat ke atas perahu. Dia bergerak secepat kilat menuju pohon marigold cahaya mengalir. Mantra penganugerahan kehidupan. Pu, pu, pu. Kelima patung itu menjadi lebih besar. Ketika mereka mendarat, ukurannya sama dengan binatang roh peringkat 5, kera es. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mengendalikan 5 spirit beast secara bersamaan. Saat spirit beast terbentuk, dia merasakan esens yang melonjak di dalam dirinya berkurang seperempatnya. Dia merasa terpesona untuk sementara dan sedikit pusing. Sepertinya sebelum mantra ilahi guntur ungu maju ke lapisan keempat, akan sulit mengendalikan 5 binatang roh pada saat yang sama, kata Xiao Chen sambil menenangkan diri. Tidak ada waktu untuk berpikir, 5 kera es tidak akan mampu menahan ular mahkota merah dalam waktu lama. Xiao Chen melompat dari haluan, dengan cepat menuju ke pohon marigold cahaya yang mengalir di tanah. Hah, angin bersiul di telinga Xiao Chen sambil terus berpikir, lebih cepat. Lebih cepat, bergerak sedikit lebih cepat. Xiao Chen belum pernah merasakan kejatuhannya ke tanah begitu lama sebelumnya. Dalam sekejap, seekor kera es ditelan oleh ular mahkota merah. Sua, ular mahkota merah mengayunkan ekornya. Kekuatan besar yang dibawa ekornya menghancurkan 2 kera es menjadi serpihan kayu. 3 detik lagi sebelum aku mendarat, pikir Xiao Chen cemas. Jika dia tidak bisa mendarat sebelum semua kera es dihancurkan, dia akan menjadi bebek yang duduk diam, dia tidak dapat melakukan apapun di udara. Binatang roh peringkat 5 tidak ada apa-apanya di hadapan ular mahkota merah. Meski terluka parah, ia dengan mudah mampu membunuh kera es dalam satu serangan. Situasi saat ini sangat berbahaya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen membuat segel tangan terus-menerus. Dia meraung keras, kera es peringkat 5. Meledak. Ledakan. Kedua kera es peringkat 5 menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan es di sekitarnya dengan panik. Titik cahaya dingin muncul di udara segera setelah Xiao Chen berbicara. Kakak, ada 2 suara berderak, seperti es pecah. Suhu udara turun beberapa ratus derajat. Kedua kera es itu berubah menjadi titik cahaya dingin, menutupi tanah dengan lapisan es. Tubuh besar ular mahkota merah langsung diselimuti oleh ki dingin. Tubuhnya yang besar segera berubah menjadi gunung es yang tidak bergerak dan beku. Kedua kera es itu menghabiskan energi Xiao Chen saat mereka menghancurkan dirinya sendiri. Dia menelan pil pengembalian ki saat dia mengambil kesempatan untuk mendarat dengan kuat di tanah. Bunga cahaya mengalir yang bersinar sama cemerlangnya dengan emas. Saat dia mendekat, aroma yang kuat menyerang hidungnya. Itu menyegarkan bagi Xiao Chen, itu membuat hatinya yang cemas terasa jauh lebih baik. Karena saya mencoba, saya harus bermain besar. Ketika Xiao Chen berdiri di depan bunga cahaya yang mengalir, dia menjadi ambisius. Satu bunga cahaya yang mengalir bukanlah apa-apa. Bagaimana jika dia bisa membawa seluruh pohon marigold cahaya mengalir? Hanya dengan melakukan hal itu risikonya akan sepadan. Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Sabre dari Universe Ring dan menebang pohon marigold cahaya yang mengalir. Ini adalah harta karun alam tingkat abadi. Asalkan belum berakar, ia bisa tumbuh lagi. Cahaya bunga cahaya yang mengalir terlihat menghilang. Xiao Chen dengan cepat menempatkannya dan Lunar Shadow Saber di cincin semesta. Es yang menyegel bunga cahaya mengalir perlahan mulai retak. Xiao Chen menoleh dan angin kencang bertiup, menyebabkan dia menyipitkan mata, serta menyebabkan rambut dan pakaiannya berkibar. Roh bela diri binatang suci, naga Ki Azure Dragon, titik akupuntur Feng Yan, titik akupuntur Laogong, titik akupuntur Daling, titik akupuntur Neiguan, buka. Xiao Chen bisa merasakan aura berbahaya, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia menyambut angin kencang dan berteriak.
6 titik akupuntur di lengan kanannya langsung terbuka. 6 lampu biru keluar dan membentuk Azure Dragon, melingkari lengan Xiao Chen. Perasaan memiliki energi tak terbatas memenuhi dirinya lagi, seluruh lengan kanannya terasa seperti akan meledak. Bang! Azure Dragon tidak terbang. Sebaliknya, ia bentrok dengan ekor ular yang terbang ke arahnya. Ada kekuatan besar yang disalurkan, ki dan darah Xiao Chen melonjak saat dia terbang kembali ke langit. Itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari puncak Martial King. Dia terlempar. Xiao Chen merasa sangat beruntung. Dia memuntahkan seteguk darah dan kemudian menenangkan ki dan darah yang melonjak. Sua, dengan pemikiran dari Xiao Chen, kilatan cahaya perak datang dengan cepat, menangkap Xiao Chen yang jatuh. Xiao Chen berdiri di haluan kapal perang. Sebelum Xiao Chen bisa bernapas, ada hembusan angin kencang lagi. Ekor besar ular mahkota merah datang menyapu, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Itu menghantam kapal perang perak dalam sekejap. Kekuatan besar segera menghempaskan Xiao Chen. Dia seperti karung pasir di udara, berputar terus-menerus. Dia tidak punya cara untuk melawan. Kakak, kapal perang perak itu mulai retak terus-menerus. Setelah beberapa saat, kapal perang itu hancur dan berubah menjadi titik cahaya perak saat memasuki mata kanan Xiao Chen. Serangan-serangan Scarlet Crown Snake sebenarnya berhasil menghancurkan harta karun rahasia Xiao Chen. Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk memikirkan perubahan situasi saat ini. Setelah dia mendarat, ekor ular besar itu terus-menerus menghantam tanah. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk mengatur napas. Xiao Chen berlari ke depan tanpa mempedulikan nyawanya, dia bergerak beberapa meter dalam sekejap. Potensi tubuhnya terstimulasi sepenuhnya. Gelombang kejut terus menyebar dari belakangnya. Ada beberapa kali ekor ular berada di atas kepala Xiao Chen, tetapi dia berhasil menghindari bahaya tepat pada waktunya. Pada saat ini, Xiao Chen melupakan semua teknik gerakan, esensi bela diri, atau bahkan esensi. Tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk mengedarkan esensinya, dia hanya bisa mengandalkan metode paling primitif. Kekuatan tubuh fisiknya, berlari sekuat tenaga. Ekor besar itu terus mengejar Xiao Chen. Gelombang kejut menghantam punggungnya, hampir menjatuhkannya ke depan beberapa kali. Xiao Chen berhasil menghindari bahaya itu lagi. Ini bukanlah cara untuk melakukan hal ini, bahkan tidak ada cukup waktu untuk mengedarkan esensiku. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Chen panik saat dia berpikir dengan cemas. Xiao Chen awalnya berpikir bahwa setelah dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia akan dapat dengan mudah melarikan diri. Namun, situasi saat ini bahkan tidak memberinya cukup waktu untuk mengedarkan esensinya. Saya tidak bisa terus berlari seperti ini. Saya harus mencari kesempatan untuk bernapas. Kalau tidak, dia akan mengejarku sampai mati. Bagaimana cara menemukan peluang? Ular mahkota merah jelas sedang mengamuk. Dia sudah menggunakan Ki Azure Dragon sekali, dia tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam jangka pendek. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, tidak akan ada cara untuk menghadapinya. Saat Xiao Chen berlari maju dengan cepat, dia mencoba memikirkan tindakan balasan. Karena dia tidak bisa bentrok secara langsung, dia ingin melihat apakah mungkin meminjam kekuatan lawan dan melarikan diri. Setelah itu, dia akan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi Roaming Dragon dan sepenuhnya melarikan diri dari Scarlet Crown Snake. Meminjam kekuatan lawan untuk memajukan motifnya, Xiao Chen tidak pernah mempelajari keterampilan seperti itu sebelumnya. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan adaptasinya untuk menemukan waktu yang tepat. Agar berhasil meminjam kekuatan lawan, pengaturan waktu sangatlah penting. Jika dia tidak dapat menemukan waktu yang tepat, ular mahkota merah akan menghancurkannya sampai mati. Setelah menghindari beberapa serangan dari ular mahkota merah, Xiao Chen dengan hati-hati mengamati arah angin, menghitung waktu pendaratan ekor ular tersebut. Gemuruh. Ekor besar itu terbanting lagi, menyebabkan tanah bergetar. Kemudian, ia mundur dengan cepat. Tubuh bagian atas ular mahkota merah sudah lama berdiri tegak, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Lidahnya yang berdarah dan bercabang menjentikkan ke dalam dan keluar terus-menerus saat ia menyaksikan Xiao Chen menghindar lagi. Ular mahkota merah berteriak dengan sangat marah. Ia memutar perut ularnya dan ekornya menciptakan angin kencang dan menghantam dengan keras.
Xiao Chen merasakan arah angin. Inilah saatnya. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan memiringkan tubuhnya ke samping. Saat ekor ular besar itu mendarat, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke sisi ekor ular itu. Xiao Chen tidak menyerang dengan banyak kekuatan. Begitu dia menyentuh ekor ular itu, tangannya meluncur ke sisi ekornya. Hah! Tubuh Xiao Chen terbang ke sisi kanan. Dia merasakan kegembiraan, dia berhasil. Meski hanya sebagian kecil dari kekuatan itu yang tidak hilang, namun tetap saja sangat mengerikan. Namun, itu masih dalam jangkauan yang bisa dia tahan. Xiao Chen tersenyum lembut saat dia memanfaatkan kesempatan itu. Dia segera mengeksekusi teknik tingkat tinggi dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi naga jelajah. Seketika, 9 bayangan dirinya muncul di udara. Ketika 9 gambar itu bergabung dan mendarat, Xiao Chen sudah melarikan diri jauh. Papa! Ketika ular mahkota merah melihat Xiao Chen melarikan diri dari bawah hidungnya, ekor ular besarnya menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya yang besar membubung ke udara, menutupi langit. Sama sekali tidak lambat. Xiao Chen berbalik untuk melihat dan melihat mulut besar di atas kepalanya. Lidah bercabang merah bersinar dengan cahaya dingin. Gua yang gelap sepertinya akan menelan Xiao Chen di saat berikutnya. Senyuman tipis muncul di wajah Xiao Chen saat dia berhenti. Bukannya panik, dia malah gembira. Setelah mengejarku begitu lama, kamu menyerahkan dirimu kepadaku sehingga aku bisa membuatmu menderita. Api sejati guntur ungu, tembak. Nyala api yang ganas terus menyala di mata kanan Xiao Chen. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi naga menyala, menembak dari mata kanannya ke arah ular mahkota merah. Ledakan. Naga yang menyala itu langsung masuk ke dalam gua. Tubuh Scarlet Crown Snake bergetar, berguling-guling di tanah. Xiao Chen mengabaikannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas menuju pintu keluar dunia bawah tanah ini. Dia tahu nyala api ini tidak akan mampu mematikannya. 1 jam kemudian, Xiao Chen merasakan jalan keluar ke dunia bawah tanah. Ketika dia sampai di gua yang gelap gulita, dia melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Ketika Xiao Chen melewatinya, dia merasa terpesona seperti pertama kali dia melakukannya. Kali ini, Xiao Chen memperhatikannya. Jelas ketika dia merasakan perasaan yang mempesona itu, rasanya seperti dia melangkah ke dunia lain. Ketika dia menoleh, dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada apapun di belakangnya. Saat itu gelap gulita, tidak ada yang terlihat. Xiao Chen sangat terkejut, matanya terbuka lebar dan mulutnya menganga. Dia bergumam, bagaimana bisa? Saya jelas baru saja keluar dari tempat itu. Bagaimana bisa hilang? Xiao Chen berlari ke depan dengan panik, dia tidak berani mempercayai apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, dia berjalan ke sisi gua. Selain kotoran, tidak ada apapun di sana. Mungkinkah apa yang saya alami sebulan terakhir ini palsu? Xiao Chen mengusap keningnya. Dia berkata dengan bingung, semuanya hanya mimpi. Xiao Chen baru tenang perlahan setelah dia mengeluarkan marigold cahaya mengalir dari cincin semesta. Kekuatannya masih ada dan batu roh kelas medial di cincinnya masih ada. Ini membuktikan bahwa dunia bawah tanah itu ada. Xiao Chen memikirkan dengan hati-hati tentang perbedaan situasinya ketika dia pertama kali tiba di sini dan sekarang. Pasti ada perubahan situasi yang menciptakan skenario ini. Setelah beberapa saat, sebuah bola lampu menyala di benaknya. Dia berkata, ketika saya pertama kali datang ke sini, tidak ada energi spiritual di tubuh saya. Sekarang, seluruh tubuhku dipenuhi energi spiritual. Ini adalah perbedaan terbesar. Dunia bawah tanah ini seharusnya adalah dunia kecil yang diciptakan oleh senior sebelumnya. Hanya setelah seseorang memasuki alam sage dan menyatu dengan alam barulah mereka bisa masuk. Entah itu atau mereka harus menjadi orang biasa yang sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Selain itu, sangat mungkin wilayah kecil ini diciptakan oleh pendiri paviliun Sabat Surgawi, Kaisar Sabre. Secara kebetulan, Xiao Chen tidak sengaja menerobos masuk. Jika dia tidak kehilangan seluruh esensinya dan terhanyut ke sungai, mustahil mencapai tempat ini. Semua faktor ini tidak boleh terlewatkan. Ini mungkin yang disebut orang sebagai takdir. Kalau dipikir-pikir, agak disayangkan. Dia awalnya berpikir untuk datang ke dunia bawah tanah ini untuk mencarinya secara menyeluruh setelah dia menemukan kesempatan untuk melakukannya di masa depan.
Sepertinya dia tidak akan bisa masuk lagi sampai dia menjadi seorang martial sage. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya. Karena dia sudah keluar, tidak perlu memikirkan masalah ini. Apa yang perlu dia pikirkan adalah bagaimana kembali ke Heaven Sabre Pavilion. Ketika Xiao Chen tiba di tepi sungai tempat dia memanjat dengan sedih, dia berhenti. Adegan hari itu masih jelas di benaknya. Xiao Chen terluka parah dan esensinya hilang. Arus bawahnya kuat dan staminanya hampir habis. Masing-masing keadaan ini sangatlah berbahaya. Namun, semua hal ini terjadi padanya pada saat yang bersamaan. Namun, dia tidak putus asa. Dia akhirnya berhasil keluar. Masih banyak hal penting yang belum dia lakukan, dia tidak bisa mati lebih awal. Xiao Chen belum melepaskan Ao Jiao dari Lunar Shadow Sabre, dia belum berurusan dengan klan bangsawan di Provinsi Dongming, dia masih belum tahu kenapa dia diusir dari klan Xiao. Ada terlalu banyak musuh yang belum dikalahkan oleh Xiao Chen. Dia belum benar-benar melangkah ke dunia kultivator sejauh ini. Di jalur budidaya bela diri, akan sangat disayangkan jika dia meninggal saat masih berada di garis start. Saat dia melihat bayangannya di air, dia teringat sesuatu. Dia harus mengubah penampilannya kembali, jika tidak, tidak ada yang akan mengenalinya. Xiao Chen mengeksekusi mantra perubah bentuk. Tiba-tiba, wajahnya menjadi buram. Dia mengingat penampilan Ye Chen di benaknya. Selanjutnya, tulang wajahnya mulai berubah dengan cepat. Wajah Ye Chen yang agak biasa muncul di permukaan air. Wajah Xiao Chen yang awalnya tampan dan aura tajamnya benar-benar berubah. Xiao Chen tersenyum puas sambil melihat ke permukaan air. Dia melompat pelan dan mendarat di permukaan air dan berdiri di sana. Dia berjalan di permukaan air, menuju ke hulu. Jika dia ingin kembali, tidak ada cara lain selain kembali ke tempat dia datang. Gagasan yang dimiliki Xiao Chen adalah menelusuri kembali langkahnya kembali ke tempat mereka menekan Raja Iblis. Begitu dia menemukan Ye Wen, dia akan bisa pergi. Xiao Chen menginjak air dengan ringan, berjalan di atasnya seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh. Dia berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, sebuah tembok muncul di hadapan Xiao Chen. Namun, sungai di bawahnya mengalir di bawah tembok. Putong. Karena sungai bisa mengalir di bawah tembok, ini menunjukkan bahwa pasti ada jalan keluar di depan. Xiao Chen berhenti menggunakan teknik gerakannya. Dia memasuki sungai dan berenang ke hulu. Setelah berenang lama, Xiao Chen merasakan dinding di atas kepalanya menghilang. Ia melayang kembali ke atas dan kembali berjalan di permukaan air. Setelah berjalan cukup lama, ia menemukan bahwa sungai itu hanyalah anak sungai. Semakin dia berjalan, Xiao Chen semakin terkejut. Ada banyak anak sungai di sungai ini dan mencakup wilayah yang luas. Dalam perjalanannya, ia menemukan lebih dari 10 tempat yang sungainya terbelah menjadi cabang-cabang. Bahkan ada beberapa tempat yang sungainya terbelah menjadi 4 cabang. Kemudian sungai mengalir ke bawah tanah. Untung hanya ada satu sumber. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah terus berenang ke hulu dan dia akan menemukan gua tempat Field King ditekan. 2 hari kemudian, Xiao Chen merasakan perasaan familiar tertentu sebelum dia melayang ke permukaan air di bagian sungai tertentu. Pasalnya, bau busuk jenazah di dalam air belum hilang hingga saat ini. Akhirnya menemukan jalan keluarmu. Saat Xiao Chen melayang ke atas air, dia melihat Ye Wen duduk di meja kayu di tepi sungai. Ye Chen sedang menatap Xiao Chen dengan senyum lembut. Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini saat dia tiba. Dia menggunakan esensnya untuk menguapkan semua air di tubuhnya. Seketika uap panas keluar dari tubuhnya. Xiao Chen menjauh dari air, perlahan menjauh dari awan uap. Semua air menguap seluruhnya dari tubuhnya dan pakaiannya dikeringkan. Ye Wen melihat semua yang terjadi dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia menuangkan secangkir anggur untuk Xiao Chen dan tersenyum. Sepertinya kamu mengalami pertemuan yang ajaib. Kultivasi Anda tidak lumpuh. Anda bahkan maju dalam kultivasi Anda. Aku tidak bisa sepenuhnya memahamimu. Xiao Chen mengambil cangkir anggur dan mengosongkannya dalam satu tegukan sebelum dia melihat ke arah Ye Wen. Awalnya, dia mengira akan ada banyak hal yang ingin dia katakan. Sekarang dia melihat Ye Wen begitu tenang dan tenang, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana Songke dari puncak Biyun? Setelah berpikir sejenak,
Xiao Chen menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Ye Wen menikmati secangkir anggur sendirian dan segera meminum secangkir lagi. Setelah itu, dia meremehkan situasinya. Saya melumpuhkan salah satu tangannya tetapi dia masih menjadi master puncak. Namun, Anda bisa bersantai. Bibi bela diri Sen sudah memperingatkannya. Saat kamu keluar, dia tidak akan berani mencari masalah denganmu. Kamu melumpuhkan salah satu lengannya. Xiao Chen memandang Ye Wen dengan heran. Bukan karena Xiao Chen mengira Ye Wen tidak memiliki kemampuan. Apa yang tidak dia duga adalah Ye Chen akan menyinggung guru puncak demi dia. Terlebih lagi, ketika Xiao Chen melihat penampilan Ye Wen saat ini, sepertinya dia tidak mempedulikannya. Sepertinya ini hanyalah masalah sepele dan dia merasa tidak perlu memedulikannya. Ye Wen bangkit dan berkata, "Ayo pergi, tidak perlu membuat keributan tentang apapun. Aku akan membawamu keluar." Ye Wen perlahan-lahan meletakkan cangkir anggur di atas meja. Setelah itu, dia memimpin jalan keluar. Dia memandang Xiao Chen di belakangnya dan berkata, "Kamu sangat beruntung." Belum lama ini, gadis itu, Liu Ruyue, datang secara pribadi untuk mencoba menemukanmu. Kakak Ruyue datang mencariku. Xiao Chen terkejut dan berkata, "Lalu apa yang kamu katakan padanya? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya padanya? Apakah aku bodoh? Saya sangat akrab dengan karakternya. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, dia akan segera bergegas ke puncak Biyun dan membuat keributan besar dengan mempertaruhkan nyawanya," kata Ye Wen acuh tak acuh. Kata-kata Ye Wen membuat Xiao Chen terdiam beberapa saat. Mereka belum berjalan jauh ketika Ye Wen berbicara lagi. "Bagaimana hubunganmu dengan Leng Liusu?" "Leng Liusu? Mungkin tidak ada hubungannya. Saya tidak akrab dengannya," kata Xiao Chen. Dia dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak tahu mengapa Ye Wen menanyakan hal ini padanya. Ye Wen berkata, "Kalau begitu, ini aneh. Dia menggunakan statusnya sebagai tuan muda pavilion untuk melewati majelis tetua. Dia mengirim orang ke sini untuk mencarimu beberapa kali. Leng Liusu juga datang mencariku." Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia ingin menanyakan detailnya pada Ye Wen. Namun, ketika Xiao Chen melihat ekspresi Ye Wen, dia menarik kembali apa yang ingin dia katakan. Ye Wen memimpin Xiao Chen sepanjang jalan, membawanya ke formasi transportasi kecil. Ketika orang-orang yang menjaga formasi melihat Ye Wen, mereka menyambutnya dengan hormat. "Elder Ye, apakah Anda di sini untuk mengirim seseorang pergi?" Ye Wen mengangguk, dia kemudian menghadap Xiao Chen dan berkata, "Naiklah. Setelah Anda naik, Anda dapat meninggalkan tempat yang hancur ini. Saya sudah menangani misi Anda untuk Anda. Anda bisa pergi dan menyerahkannya." Xiao Chen hendak melangkah ke formasi. Kemudian dia berbalik dan bertanya, "Kamu tidak perlu membayar harga karena melumpuhkan lengan Song Ke. Bagaimanapun juga, Song Ke adalah master puncak." Xiao Chen tidak mengerti mengapa Ye Wen begitu tenang. Ye Wen tersenyum lembut. "Harganya adalah saya harus tinggal di sini selama 10 tahun lagi. Sekarang aku melihat kamu masih begitu bersemangat dan bersemangat, aku merasa itu tidak sepadan." "Baiklah, itu cukup omong kosong. Enyahlah." Puh. Tiba-tiba, Ye Wen menendang pantat Xiao Chen. Xiao Chen jatuh ke depan dan mendarat di formasi transportasi. Lampu di tanah menyala. Skrip jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan tubuh Xiao Chen menghilang dengan suara "sua". Terasa sangat kabur dan gelap gulita. Xiao Chen merasa tubuhnya diregangkan tanpa batas. Kemudian, titik-titik cahaya muncul. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Di mana ini? Xiao Chen melihat sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah ruangan kecil. Tidak ada tanda-tanda formasi di lapangan. Itu kemungkinan besar merupakan formasi transportasi satu arah. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Dia segera melihat konter di aula kontribusi. Ketika lelaki tua di belakang konter melihat Xiao Chen, dia sedikit terkejut. Orang tua itu melambaikan tangannya dan tanda kayu yang tergantung di pinggang Xiao Chen terbang dengan cepat ke telapak tangannya, kembali ke aula kontribusi. Orang tua itu melihat nomor seri pada token kayu itu sambil tersenyum lembut pada Xiao Chen. "Ye Chen, selamat telah menyelesaikan misinya. Inilah poin kontribusi Anda."
Orang tua itu mengeluarkan beberapa koin tembaga hitam dari bawah meja dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Hitung saja, Ye Wen memberimu evaluasi yang luar biasa. Ada total 1000 poin kontribusi. Xiao Chen menerima koin tembaga hitam ini, totalnya ada 10. Warnanya benar-benar hitam, bentuknya melingkar dengan lubang persegi di tengahnya. Ada untaian ki aneh yang terkandung di dalamnya juga, tidak ada cara untuk meniru ini. Orang tua itu terus menjelaskan. Koin kontribusi tersedia dalam 3 warna. Yang putih mewakili 1 poin kontribusi, yang merah mewakili 10 poin kontribusi, dan yang putih mewakili 100 poin kontribusi. Xiao Chen telah tinggal di dunia bawah tanah selama hampir 2 bulan. Saat ini, dia dengan cemas memikirkan untuk kembali ke puncak Qingyun dan melaporkan keselamatannya kepada Liu Ruiyue. Karena itu, dia tidak memiliki banyak kesabaran untuk mendengarkan lelaki tua itu. Dia bersiap untuk segera pergi. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Ini adalah pertama kalinya Anda menyelesaikan misi tingkat tinggi. Ada sesuatu yang masih perlu kukatakan padamu. Orang tua itu menghentikan Xiao Chen dan berjalan mendekat. Lelaki tua itu memperlihatkan senyuman tipis di wajah pucatnya. Anak muda, jangan terlalu cemas. Hal ini adalah hadiahmu yang sebenarnya. Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia perlahan menjadi tenang dan mengikuti lelaki tua itu. Orang tua itu memimpin Xiao Chen saat mereka berjalan menuju bagian belakang aula kontribusi. Sepanjang jalan, banyak orang melihat lelaki tua itu memimpin Xiao Chen secara pribadi. Mereka semua mulai menebak status Xiao Chen. Penatua eksekutif aula kontribusi sebenarnya membimbing seseorang secara pribadi. Siapa orang ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan pewaris sejati pun tidak menerima perlakuan seperti itu. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana dia datang? Mungkinkah statusnya lebih tinggi daripada pewaris sejati itu? Itu dia, lihatlah tanda identitas di pinggangnya. Dia adalah murid dari puncak Qingyun. Dia adalah Ye Chen. Seseorang di antara kerumunan itu langsung berkata ketika mereka melihat token identitas perak tergantung di pinggang Xiao Chen. Hanya ada 2 pria di puncak Qingyun. Salah satunya adalah Liu Suifeng, yang lainnya adalah Ye Chen. Semua orang mengenal Liu Suifeng. Karena dia bukan Liu Suifeng, jelas dia adalah Ye Chen. Jadi, itu dia. Dia menghilang selama 2 bulan dan kemudian dia muncul lagi. Sekelompok orang dari puncak Wanren telah lama mencarinya. Saya mendengar murid inti terkuat kedua dari puncak Wanren, pedang cepat Lin Feng, mengatakan bahwa selama Xiao Chen muncul, dia akan menyelesaikan masalah dengannya. Saya melihat beberapa murid Wanren Peak pergi lebih awal, mereka pasti akan memberitahu Lin Feng. Akan ada pertunjukan bagus nanti. Bahkan setelah Xiao Chen mendengar semua ini, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama itu bukan seorang tetua yang bergerak, dia memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan murid inti manapun di paviliun Sabat Surgawi. Apa yang disebut penghalang, ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman tempur Xiao Chen. Adapun lelaki tua ini, Xiao Chen tidak menyangka dia menyembunyikan statusnya begitu dalam. Dia benar-benar berbeda dari penampilannya yang biasa. Ekspresi lelaki tua itu seperti sumur kuno, tidak ada riak di atasnya. Setelah mereka sampai di aula besar, dia berkata dengan acuh tak acuh, kami telah sampai. Ini adalah aula pemeringkatan. Anda dapat menemukan posisi Anda sendiri pada peringkat di sini. Aula besar itu cukup besar dan di tengahnya ada 10 dinding kayu. Setiap dinding kayu memiliki sekelompok orang yang berdiri di depannya. Mereka menggelengkan kepala dan mendesak atau mereka terlihat sangat bersemangat, ekspresi setiap orang berbeda. Orang tua itu membawa Xiao Chen ke dinding kayu terakhir. Ketika kelompok itu melihat lelaki tua itu, mereka segera membuka jalan untuk mereka. Xiao Chen memperhatikan bahwa semua penggarap yang mengelilingi tembok ini memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Paviliun Sabat Surgawi memiliki total 5.000 murid batin. Nomor ini selalu diperbaiki. 5.000 murid ini semuanya memiliki peringkat. Yang di dinding yang Anda lihat di sini adalah 500 murid batin terakhir. Setelah perang pemeringkatan akhir tahun, 500 murid dalam terakhir akan dicabut status murid dalam mereka, kata lelaki tua itu dalam penjelasannya kepada Xiao Chen. Jadi itulah alasannya. Tidak heran para murid dalam yang berkumpul di sini semuanya memiliki ekspresi sedih.
Itu karena sistem eliminasi paviliun sahabat surgawi sangat keras. Mereka akan melenyapkan 500 murid batin setiap tahun. Xiao Chen memandangi dinding kayu. Dinding itu memiliki 10 baris dan setiap baris memiliki 50 token kayu. Setiap token kayu mewakili murid batin. Pada token kayu tersebut, terdapat nama murid dalam, wilayah budidaya, puncak, dan informasi dasar lainnya. Xiao Chen mencari beberapa saat sebelum menemukan token kayunya setelah beberapa saat. Token kayu Xiao Chen ditempatkan pada posisi yang sangat menonjol. Akhir baris terakhir, itu berarti dari keseluruhan 5.000 murid dalam, dia menduduki peringkat terakhir. Kata-kata puncak King Yun, Ye Chen, Grandmaster bela diri kelas rendah ada di sana. Penatua Eksekutif Aula Kontribusi melepaskan token kayu Xiao Chen dan token kayu di seluruh dinding segera berpindah, semua token kayu di dinding kayu telah mundur satu spasi. Orang tua itu mengambil token kayu Xiao Chen dan berjalan ke dinding kayu lainnya, meletakkannya di posisi terakhir dari baris terakhir. Peringkat Xiao Chen telah naik 500 peringkat sekaligus. Kerumunan menjadi kacau balau. Mereka belum pernah melihat orang meningkatkan peringkat mereka sebanyak 500 peringkat sekaligus sebelumnya. Itu tidak adil, saya bekerja keras melakukan misi sekte dan mengumpulkan kekuatan saya. Namun, saya bahkan tidak bisa naik 10 peringkat dalam sebulan. Kenapa dia bisa melompat 500 peringkat sekaligus? Itu benar, saya menghabiskan berbulan-bulan berlatih dengan keras tetapi saya hanya mampu menantang orang-orang yang 10 tingkat di atas saya. Yang paling saya majukan adalah 10 tempat. Bagaimana dia bisa naik 500 peringkat sekaligus? Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Dia perlahan berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Semua obrolan segera berhenti dan menjadi sangat sunyi. Jika Anda berada di 500 tempat terakhir dan menyelesaikan misi sekte tingkat tinggi dengan evaluasi luar biasa pada misi pertama Anda dapat melarikan diri dari 500 tempat terakhir. Penonton akhirnya ingat, ranking hall memang memiliki aturan seperti itu. Namun, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan misi tingkat tinggi. Satu-satunya yang bisa mereka peroleh adalah yang dinilai berbahaya. Juga sangat sulit untuk mendapatkan evaluasi yang luar biasa. Jadi untuk waktu yang sangat lama, tidak ada seorang pun di paviliun sahabat surgawi yang menaikkan peringkat mereka menggunakan metode seperti itu. Itu sebabnya semua orang gusar. Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan semua ini. Baginya, paviliun sahabat surgawi hanyalah sebuah tempat pemberhentian. Setelah dia belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, dia akan segera pergi. Dia tidak punya rencana untuk tinggal dalam jangka panjang. Benua Tianwu sangat besar dan pandangan Xiao Chen sudah ditetapkan pada skala benua sejak lama. Mungkin, paviliun sahabat surgawi adalah kekuatan yang sangat kuat di negara Qin besar. Namun, dalam perspektif seluruh benua, atau bahkan seluruh dunia, di luar benua Tianwu, masih ada lautan tanpa batas. Dikatakan juga ada banyak pulau di seberang lautan tanpa batas. Ada juga banyak kultivator kuat di sana. Berpikir seperti ini, paviliun sahabat surgawi benar-benar tidak bisa dianggap apa-apa. Itu sebabnya Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan statusnya sebagai murid batin. Itu saja, masih ada yang harus kulakukan. Anda perlahan-lahan akan mempelajari aturan-aturan lain secara alami, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Sebelum dia pergi, dia menatap Xiao Chen dengan penuh arti dan berkata, saya akan meninggalkan beberapa kata terakhir. Anak muda, jangan terlalu mengasah pisaumu, menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah, atau mengarahkan pandanganmu terlalu tinggi. Paviliun pedang surgawi dapat bertahan lama. Ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Benda ini, yang disebut jenius, mereka adalah yang termurah di sini. Jangan menaruh hatimu pada langit. Tenang, berbaurlah. Lihatlah gunung ini baik-baik, jauh lebih megah dari yang Anda bayangkan. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Orang tua ini hanya memberinya peringatan biasa, namun seolah-olah dia telah memahami pikirannya. Kata-kata lelaki tua itu membuat Xiao Chen berpikir. Jangan menaruh hatimu pada langit. Tenang, berbaurlah. Apa dia bilang aku terlalu sombong? Tidak masalah, mari kita lihat situasinya dulu. Karena Xiao Chen sudah ada di sini, dia tidak berencana untuk segera pergi. Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah. Xiao Chen berjalan ke dinding pertama,
500 murid dalam teratas di Paviliun Pedang Surgawi diberi peringkat di sini. Dinding kayu tersebut terlihat mirip dengan dinding kayu lainnya. Ada juga 10 baris yang terdiri dari 50 orang. Namun, bagian belakang temboknya berbeda. Ada lapisan emas yang dicat di bagian belakang. Tampaknya itu bertujuan untuk menghormati mereka. Namun, 500 teratas memang pantas mendapatkan kejayaan ini. Ketika seseorang melihat nama mereka tertera di sana, mereka akan merasa bangga ketika membicarakannya. Survival of the fittest, itu adalah mekanisme persaingan yang sangat bagus. Ini adalah metode yang cukup bagus untuk mempertahankan orang-orang berbakat. Xiao Chen sangat mengagumi sistem peringkat ini. Melihat ke atas, nama 10 orang teratas berwarna merah, seperti darah. Mereka menonjol dari kekacauan kata-kata hitam. Yang membuat Xiao Chen terkejut adalah 10 orang ini bukanlah murid inti Paviliun Pedang Surgawi. Xiao Chen tidak tahu dari puncak mana mereka berasal atau apa wilayah budidaya mereka. Satu-satunya informasi di sana hanyalah nama mereka. Mereka terdaftar sebagai tidak dikenal. Tampaknya sangat misterius. Mungkinkah murid terkuat di Paviliun Sabat Surgawi bukanlah pewaris sejati? Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia dengan hati-hati terus mencari dan akhirnya menemukan pewaris sejati pertama setelah tempat ke-50. Pewaris sejati Wan Renpik, Wang Qinian. Dia adalah orang suci bela diri kelas rendah. Bahkan pewaris sejati terkuat pun hanya menduduki peringkat 50-an. Ketika dia memikirkannya, Xiao Chen memutuskan untuk mencari tahu pangkat yang disebut pedang cepat Lin Feng. Xiao Chen terus mencari dan akhirnya melihat nama Lin Feng di baris ketiga. Murid inti Wan Renpik, seorang martial saint kelas tinggi. Murid inti terkuat kedua dari puncak Wan Ren hanya berada di peringkat sekitar 100. Bagaimana pemeringkatan ditentukan di dinding kayu? Mengapa rasanya tidak akurat? Xiao Chen mulai merasa ragu. Kamu Chen. Seseorang di belakang Xiao Chen memanggil namanya saat dia sedang berpikir keras. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa itu adalah Ma Chen, orang yang pergi melakukan misi di tambang roh bersamanya. Ketika Ma Chen melihat Xiao Chen berbalik, dia berjalan dengan gembira. Dia berkata, "Itu benar-benar kamu. Saudara muda Ye Chen, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari sebulan. Aku pikir sesuatu telah terjadi padamu." Ketika Xiao Chen melihatnya, dia merasa sedikit menyesal. Dia menjelaskan kepadanya mengapa dia dipaksa untuk membuatnya pingsan hari itu dan bahwa dia tidak memiliki niat jahat dalam melakukannya. Ma Chen mengabaikannya dan berkata, "Tidak perlu menyebutkannya, saya mengerti situasinya. Ngomong-ngomong, kamu punya dukungan kuat. Tuan Muda Paviliun secara pribadi mengirim seseorang untuk mencari Anda." Xiao Chen merasa ini aneh. Dia bertanya, "Anda tahu tentang masalah ini? Apakah ada orang lain yang mengetahuinya?" Ma Chen menggelengkan kepalanya. "Seharusnya tidak ada orang lain. Saya sendiri baru muncul sekitar setengah bulan yang lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di tambang roh. Saya diisolasi untuk waktu yang lama." Mereka berdua terus mengobrol sebentar dan Xiao Chen mengerti sedikit tentang apa yang terjadi setelah dia pergi. Peristiwa di tambang roh tidak tersebar luas. Segala sesuatu di Paviliun Sabat Surgawi berjalan seperti biasa. Tidak ada seorang pun di luar yang tahu bahwa 1 bulan yang lalu, sebuah peristiwa mengejutkan telah terjadi di bawah tanah, yang berpotensi menjadi ancaman bagi seluruh Paviliun Sabre Surgawi. Tiba-tiba, Xiao Chen terpikir, Ma Chen telah berada di Paviliun Pedang Surgawi lebih lama daripada dirinya. Dia harusnya tahu apa yang terjadi dengan peringkatnya. Jadi dia bertanya kepadanya tentang keraguan yang dia miliki. Ma Chen tertawa beberapa saat sebelum menjawab. "Itu sangat normal. Pewaris sebenarnya dari 7 puncak besar diturunkan ke garis keturunan Master Puncak. Ini bukan hasil dari bakat. Kadang-kadang, kekuatan pewaris sejati bahkan lebih lemah daripada murid batiniah biasa." Xiao Chen berkata dengan heran, "Apakah orang dapat menerimanya jika mereka menjadi pemimpin puncak?" Jika Master Puncak lebih lemah dari Penatua Inti, Xiao Chen merasa sulit membayangkan bagaimana orang itu mampu mengelola puncak sebesar itu. Mereka tidak akan melakukannya. Namun, orang seperti ini jarang terjadi. Selain itu, setiap puncak memiliki metode pewarisannya masing-masing. Master Puncak yang lama selalu bisa mewariskan budidaya mereka kepada pewarisnya sebelum mereka meninggal. Ma Chen terus menjelaskan. Adapun 10 orang teratas,
mereka benar-benar 10 orang terkuat. Mereka sering berlatih di luar dan jarang kembali. Jadi wajar jika tidak mengetahui ranah kultivasi mereka. Aku pernah melihatnya di perang ranking tahun lalu. 10 orang ini sangat kuat, reputasi mereka memang pantas. Beberapa dari mereka mampu menyerang lawan dengan beberapa level budidaya di atasnya. Selain itu, cara mereka berkultivasi berbeda dari murid batiniah pada umumnya. Mereka semua berbondong-bondong ke Kam Sabre Ilahi. Jadi itulah mengapa lelaki tua itu memberitahu Xiao Chen bahwa paviliun Sabat Surgawi tidak kekurangan orang jenius. Jika 20 orang teratas semuanya seperti apa yang digambarkan Ma Chen, maka perkataan lelaki tua itu tidak akan dilebih-lebihkan sama sekali. Siapa yang lebih jenius daripada orang yang mampu melampaui alam kultivasi dan mengalahkan lawannya? Setelah Ma Chen menjawab pertanyaan Xiao Chen, dia terus menjelaskan kepadanya situasi perubahan peringkat. Selain melakukan pelatihan atau misi, seseorang juga dapat menantang orang di baris yang sama untuk mengubah peringkatnya. Dengan kata lain, tantangan tertinggi yang bisa ditantang adalah murid dalam yang berperingkat 49 tingkat di atas mereka. Setiap orang berhak menantang satu orang setiap bulan. Orang yang ditantang bisa menolaknya. Namun, pada tanggal 15 setiap bulan, jika seseorang memberikan tantangan kepada Anda pada hari ini, Anda harus menerimanya. Jika tidak, maka akan dianggap hangus dan otomatis dianggap kalah. Tentu saja, faktor yang paling krusial adalah perang ranking yang terjadi sekali dalam setahun, di akhir tahun. Pada saat itu, seluruh paviliun Sabat Surgawi akan melakukan perang besar di antara para murid batin. Semua poin yang dikumpulkan dalam perang merupakan faktor penting dalam menentukan peringkat. Tentu saja, peringkat awal Anda juga penting, seperti poin yang telah Anda peroleh. Namun, jika peringkatnya terlalu jauh tertinggal, pada akhirnya akan sia-sia. Penjelasan Lin Feng Ma Chen sangat rinci. Xiao Chen mengerti setelah dia menjelaskannya sekali. Dia sekarang mengerti apa maksud lelaki tua itu ketika dia mengatakan untuk menetap dan berbaur. Ini mungkin berarti dia harus bergabung dalam permainan kompetitif ini. Xiao Chen memikirkan hal ini pada dirinya sendiri. Dia boleh saja menanggapi tantangan orang lain, tetapi dia tidak boleh mengambil inisiatif untuk menantang orang lain. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Lagi pula, dia tidak lagi berada di posisi 500 terbawah. Selama dia bisa mempertahankan posisinya, dia tidak perlu khawatir akan diusir dari paviliun pedang surgawi. Hari masih pagi dan Xiao Chen sangat ingin kembali ke puncak Qingyun. Karena itu, dia tidak melanjutkan obrolan dengan Ma Chen. Dia pamit dan segera meninggalkan aula kontribusi. Platform pengamatan surga sama ramainya seperti sebelumnya dan ada banyak orang. Saat Xiao Chen melangkah keluar dari pintu aula kontribusi, dia bisa merasakan beberapa niat membunuh diarahkan padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ada sekelompok orang di jalan menuju aula kontribusi. Mereka mengenakan seragam puncak Wanren, wajah mereka dipenuhi ekspresi dingin. Ada tatapan dingin di mata mereka dan mereka berjalan ke arah Xiao Chen, berhenti 10 meter darinya. Xiao Chen melihat Yang Qi di antara kelompok itu, dia menatap Xiao Chen dengan dingin sambil membisikkan sesuatu ke telinga orang lain. Orang itu memiliki wajah persegi dan dia terlihat sangat biasa. Namun, sesekali ada cahaya yang bersinar di matanya, yang akan membuat seseorang gemetar ketakutan saat melihatnya. Dia adalah orang suci bela diri kelas rendah. Memang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Itu adalah pedang cepat Lin Feng dari puncak Wanren. Dia berada di peringkat 106, murid inti terkuat kedua di puncak Wanren. Dia sudah lama menyatakan bahwa dia akan mendapatkan kembali kehormatan Yang Qi atas namanya. Sepertinya Ye Chen ini tidak akan melarikan diri dengan mudah. Sulit untuk mengatakannya, karena Ye Chen mampu mengalahkan Yang Qi hari itu, dia mungkin bisa mengalahkan Lin Feng juga. Selanjutnya, Ye Chen sekarang menjadi Grandmaster bela diri kelas unggul. Saya yakin murid inti teratas, Luo Kedi, mungkin diminta untuk menghadapinya. Itu mungkin bisa dilakukan 2 bulan lalu. Namun, Lin Feng sekarang menjadi Saint bela diri kelas rendah. Martial Saint dan Martial Grandmaster adalah 2 alam yang sangat berbeda. Perbedaannya terlalu besar. Haha, Ye Chen bahkan mungkin tidak memiliki peluang 2 bulan lalu. Gelar Lin Feng sebagai pedang tercepat di puncak Wanren bukan tanpa alasan. Paling-paling,
dia akan bisa kalah dengan anggun. Sekarang, saya memperkirakan Ye Chen bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Ketika Lin Feng muncul, itu menarik semua murid dalam di aula kontribusi untuk melihat kegembiraannya. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia tetap setenang air, tanpa riak apapun di atasnya. Ketika dia melihat Lin Feng di tengah kerumunan, dia melakukannya tanpa rasa takut. Lin Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan datang ke hadapan Xiao Chen. Dia berkata dengan suara dingin, 2 bulan lalu, apakah kamu melukai banyak murid puncak Wanrenku? Itu benar, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aura Lin Feng perlahan melonjak saat dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Dia menatap Xiao Chen sambil berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan dirimu sendiri. Jika saya tidak puas, saya akan mengembalikan luka mereka kepada Anda 10 kali lipat. Keterampilan mereka tidak mencukupi, apa yang perlu dijelaskan? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia mengambil langkah maju tanpa orang lain menyadarinya. Kakak, tepat setelah Xiao Chen berbicara, Lin Feng menghunus pedangnya dan cahaya dingin muncul. Kerumunan hanya melihat gambar buram, mereka bahkan tidak bisa melihat seperti apa bentuk pedang itu. Bang! Namun, sesuatu yang tidak disangka penonton terjadi. Mereka awalnya berpikir bahwa Xiao Chen akan segera dikalahkan oleh serangan pedang secepat kilat ini, mengeluarkan aliran darah. Namun, kenyataannya, Lin Feng memuntahkan seteguk darah. Suara berderak keluar dari dadanya dan dia jatuh ke tanah. Pedangnya terlepas dari tangannya. Xiao Chen melangkah maju dan menginjak Lin Feng, yang sedang berjuang untuk berdiri. Terdengar suara berderak lagi dan beberapa tulang rusuk Lin Feng patah. Lin Feng mendengus kesakitan. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata dengan nada tidak puas, kamu. Sungguh perubahan situasi. Lin Feng yang mengancam itu dirobohkan oleh Xiao Chen dengan satu pukulan. Penonton tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal ini. Ini terlalu keterlaluan. Di mata mereka, Lin Feng jelas merupakan orang yang mengambil langkah pertama. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Namun, mengapa yang terluka adalah Lin Feng? Xiao Chen, lepaskan kakimu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Yang Qi melihat Lin Feng jatuh ke tanah dan dia merasa cemas. Dia dengan cepat memimpin murid inti Wanren Peak lainnya untuk mengelilingi Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis sambil mengayunkan kaki kanannya ke belakang dan menendang Lin Feng ke depan seperti karung pasir. Yang Qi dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Namun, kekuatan yang dibawa oleh Lin Feng jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Mereka langsung menjadi hiruk-pikuk. Setelah orang-orang dari puncak Wanren menangkap Lin Feng, Xiao Chen telah mengeksekusi seni melonjak awan naga azure, menghilang dari pandangan. Di sebuah paviliun di kejauhan, 2 murid muda berseragam puncak Wanren diam-diam menyaksikan apa yang terjadi di aula kontribusi. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya ketika melihat apa yang terjadi. Adik laki-laki kalah telak. Dia seharusnya tidak memberi orang itu kesempatan untuk berbicara. Jika dia mengeksekusi teknik pedang angin yang mengejutkan setelah dia melangkah maju, dia hanya membutuhkan 10 gerakan untuk mengalahkan orang ini berkat ranah kultivasinya saat ini. Orang lain tersenyum tipis. Kekalahan adalah kekalahan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hal itu. Lin Feng terlalu sombong. Adalah baik baginya untuk mengalami beberapa kemunduran. Saudara muda Luo, apa pendapatmu tentang Ye Chen? Jadi kedua orang ini adalah pewaris sejati puncak Wanren, Wang Qinian dan murid inti utama puncak Wanren, Luo Kedi. Luo Kedi berpikir sejenak sebelum berkata, rasional, tenang, pandai menangkap titik lemah lawan. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Pukulan tadi akan memiliki kekuatan sekitar 4.000 kg di belakangnya. Namun, kekuatan fisik bukanlah metode yang umum. Semakin tinggi ranah budidaya, semakin kecil keuntungannya. Dia bukan lawan bagi kami, tidak perlu memedulikannya. Wang Qinian tersenyum lembut dan berkata, orang ini jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Jika Anda melawannya tanpa menggunakan kartu truf apapun, Anda mungkin hanya memiliki peluang menang 50%. Apa maksudmu? Wang Qinian berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya memperhatikan kecepatan pukulan dan kekuatannya. Namun, Anda tidak memperhatikan aspek lainnya.
Disitulah dia benar-benar bersinar. Saat dia menjawab pertanyaan Lin Feng, dia mengambil 2 langkah halus ke depan. Ini adalah jarak terjauh yang bisa dijangkau oleh pedang Lin Feng saat dia menghunusnya. Selain itu, dia tidak menyerang setelah dia berbicara. Dia memanfaatkan suara dan kecepatannya untuk menciptakan penyesatan. Itu memberi kesan dia menyerang pada saat yang sama dengan Lin Feng tepat setelah dia berbicara. Sebenarnya, dia sudah menyerang ketika dia mengucapkan 2 kata terakhirnya. Selanjutnya, Lin Feng menyerang setelah dia berbicara. Jadi bukan karena Ye Chen lebih cepat dari Lin Feng. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif. Luo Kedi merasa sedikit bingung. Dia berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat dan kemudian dia menunjukkan ekspresi ragu. Dia berkata, itu tidak mungkin. Bagaimana kecepatan suara bisa lebih cepat dari yang terlihat? Terlepas dari apakah kecepatannya melampaui kecepatan suara, mustahil melebihi kecepatan cahaya. Mata manusia seharusnya bisa melihat bahwa dialah yang melakukan gerakan pertama. Kata-kata ini seperti teka-teki, mudah membingungkan. Sebenarnya tidak sulit untuk menjelaskannya. Dalam jarak dekat, ketika seseorang meninju, suara yang terdengar dan apa yang dilihat dialami pada saat yang bersamaan. Namun, jika kecepatan orang ini melebihi kecepatan suara, maka pemandangan yang sangat aneh akan terlihat. Hanya setelah lawan bergerak, barulah suaranya terdengar. Semakin cepat Anda, maka mereka akan mendengar suaranya nanti. Namun, apapun situasinya, tindakan Anda akan selalu terlihat pada saat hal itu terjadi. Itulah sebabnya Luo Kedi merasa perkataan Wang Qinian cukup bertentangan. Bagaimana Xiao Chen bisa menentang hukum fisika ini? Untuk membuat seseorang mendengarnya sebelum mereka melihatnya. Wang Qinian tersenyum tipis. Suara yang kamu dengar mungkin bukan keluar dari mulutnya. Apakah maksudmu suaranya dikirim ke telinga melalui cara lain? Luo Kedi sepertinya memahami sesuatu. Dia memandang Wang Qinian dengan kaget. Wang Qinian mengangguk. Itu benar. Namun, hal itu tidak menular ke telinga. Sebaliknya, hal itu ditransmisikan langsung ke otak. Saat dia mengucapkan 2 kata terakhir, mulutnya tidak bergerak. Ini adalah penerapan kekuatan jiwa. Saya pernah bertemu dengan seorang ahli dalam menggunakan kekuatan jiwa di tanah terpencil kuno. Orang itu bahkan lebih menakjubkan dari Xiao Chen. Dia tidak hanya bisa mengirimkan suara, dia bahkan bisa mengirimkan gambar langsung ke otak orang lain. Paviliun Pedang Surgawi, Puncak Qingyun. Xiao Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ke puncak gunung yang sudah dikenalnya. Itu baru 2 bulan tapi dia benar-benar melewatkannya. Ketika Xiao Chen melihat ke kejauhan, dia melihat sekelompok orang berdiri di kaki puncak. Mereka menyipitkan mata ke kejauhan. Xiao Chen memiliki penglihatan yang sangat bagus, dia menemukan Liu Ruyue, Liu Suifeng, Cao Yang, dan Xiao Chen semuanya berdiri di sana. Saudaraku, kamu akhirnya kembali. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen, dia maju dan memukulnya dengan keras. Kakak Ye, apa kamu baik-baik saja? Cao Yang dan Xiao Meng menyambut Xiao Chen sambil tersenyum. Xiao Chen menyapa semua orang. Saat dia melihat ekspresi antusias semua orang, dia merasakan kehangatan di hatinya. Wajah menawan Liu Ruyue menunjukkan senyuman tipis saat dia berdiri diam di sudut. Dia telah memakan pil kecantikan bergizi yang diberikan Xiao Chen padanya. Dia kini terlihat lebih cantik dari sebelumnya, menyebabkan orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Auranya tertutup dan dibandingkan dengan masa lalu, tidak ada aspek tajamnya. Namun, sekarang hal itu tampak lebih tak terduga. Dia telah menyerap esensi vitalitas langit dan bumi yang diberikan Ao Jiao padanya. Saat ini, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke Martial King. Elder Sister Ruyue, aku telah membuatmu khawatir, kata Xiao Chen dengan tulus setelah dia berjalan mendekat. Liu Ruyue pergi ke tambang roh demi dirinya. Apapun situasinya, dia harus berterima kasih padanya. Liu Ruyue memeriksa Xiao Chen dengan cermat. Setelah beberapa saat, pandangan aneh muncul di matanya. Dia bertanya, apakah Anda sekarang adalah Grand Master bela diri unggul? Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia terkejut. Dia memeriksa Xiao Chen dengan hati-hati dan merasakan auranya lebih bersemangat. Dia sepertinya tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Sebelum Xiao Chen pergi melakukan misinya, dia hanyalah seorang Grand Master bela diri kelas rendah. Dalam 2 bulan,
dia telah maju ke Grandmaster bela diri tingkat tinggi. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari seorang kultivator dengan roh bela diri bawaan. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen mengakuinya dengan anggukan, dia berkata, "Bagus sekali. Setelah setengah bulan, Paviliun Sabat Surgawi akan melakukan ujian murid inti. Sepertinya Anda akan berhasil tepat waktu. Pergi dan istirahat dulu. Besok, saya akan secara resmi mengajari Anda mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya." Setelah Liu Ruyue berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak mempertanyakan Xiao Chen tentang pertemuannya di tambang roh. Xiao Chen menghela napas lega. Sulit menjelaskan pertemuan ajaibnya di dunia bawah tanah. Jika Liu Ruyue bertanya tentang hal itu, dia tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Bayangan putih datang ke kaki puncak dari atas. Xiao Chen melihat dengan hati-hati, dan senyum tipis tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Bayangan putih itu adalah Xiao Bai. Anak kecil ini sangat lucu. Setelah ia pergi bersama Xiao Meng hari itu, ia jarang kembali. Itu menjadi liar di puncak Qingyun. Xiao Chen tahu dia senang tinggal di hutan pegunungan. Terlebih lagi, misinya sangat berbahaya. Jadi dia membiarkannya tetap di belakang. Ketika Xiao Bai melihat Xiao Chen, dia sangat bersemangat. Bulunya yang seputih salju bersinar samar di bawah sinar matahari saat ia melompat dengan gemetar. Putong! Xiao Bai berniat melompat ke pelukan Xiao Chen. Namun, ketika jaraknya sekitar setengah meter dari Xiao Chen, ia jatuh seperti batu bata. Xiao Bai terjatuh ke tanah. Saat ia bangun, ia dalam keadaan linglung. Kepala mungilnya bergerak ke kiri dan ke kanan, dan terlihat sangat bingung. Xiao Chen terkejut. Dia berjalan mendekat dan menjemput Xiao Bai. Dia langsung mencium aroma alkohol. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan heran, bau alkoholnya sangat kuat. Mungkinkah itu diminum? Xiao Meng berjalan dengan agak canggung dan berkata, "Saudara Ye Chen, suatu kali, setelah kamu pergi, Xiao Bai secara tidak sengaja meminum anggur Shaoyang. Setelah itu, ia menjadi kecanduan. Kemudian sering diminum sampai mabuk dan mabuk. Terlepas di mana anggur itu disembunyikan, ia selalu bisa mengendusnya." Sao yang juga berjalan dengan malu. "Saudaraku, aku minta maaf. Saya sudah mengambil banyak tindakan pencegahan, tapi hidung Xiao Bai terlalu sensitif. Bahkan aku tidak berani minum lagi." Meski begitu, ia berlari ke puncak untuk meminta anggur dari para tetua. Xiao Chen berkeringat deras di dalam hatinya, Xiao Bai benar-benar mengonsumsi alkohol. Selanjutnya sampai dalam keadaan mabuk. Setelah berpisah selama 2 bulan, ia justru memiliki kebiasaan buruk tersebut. "Sudahlah, aku akan memantau situasi beberapa hari ini dulu. Selain itu, minum bukanlah hal yang buruk." Xiao Chen hanya bisa menyalahkan Xiao Bai karena nakal. Selain itu, binatang roh peringkat 6 setara dengan Raja Bela Diri. Sao Yang dan Xiao Meng hanyalah orang biasa, jadi wajar jika mereka tidak bisa mengawasinya, mereka tidak dapat disalahkan dalam hal ini. Xiao Bai sepertinya tahu bahwa itu salah. Telinganya terkulai, dan ia tidak berani bergerak dalam pelukan Xiao Chen. Xiao Chen tertawa tak berdaya saat dia memasukkan Xiao Bai ke dalam Spirit Blood Jade. Ketika Xiao Chen melihat Liu Suifeng di sampingnya, dia teringat sesuatu. Dia mengeluarkan 5 koin sumbangan hitam dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng. "Suifeng, saat kau pergi ke puncak Jade Maiden besok, tolong bantu aku meneruskan ini pada bibi bela diri leluhur Sen." Liu Suifeng melambaikan tangannya sebagai penolakan dan tidak menerima koin kontribusi yang ingin diserahkan Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Adikku sudah membantumu melunasi poin kontribusi yang harus kamu bayar. Dia tahu bahwa Anda meminjamkan poin kontribusi sehingga Anda dapat membuat pil kecantikan bergizi, dia bahkan memarahi saya karena itu." Xiao Chen menyimpan koin sumbangan dan menyaksikan Liu Ruyue menghilang ke puncak gunung. Rasa terima kasihnya terhadapnya di dalam hatinya meningkat 1 tingkat lagi. Larut malam, bintang-bintang memenuhi langit dan bulan menggantung tinggi. Xiao Chen ada di halaman rumahnya. Dia mengeluarkan pohon marigold cahaya mengalir yang bersinar dari cincin semesta miliknya. Di pohon marigold cahaya mengalir, bunga cahaya mengalir mengeluarkan aroma harum yang kental, memancarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Ada 5 kelopak pada bunga cahaya mengalir.
Tidak ada perbedaan antara memakan 1 atau 5 kelopak. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya untuk meningkatkan kemampuan pemahamannya. Jumlah peningkatannya memiliki unsur keberuntungan. Bunga ini memiliki potensi keefektifan yang tidak terdefinisikan saat dikonsumsi. Bunga ini dapat memberikan kemampuan untuk mengingat sesuatu dengan sekali pandang atau memahami teknik bela diri apapun dengan sekali pandang. Meskipun marigold cahaya mengalir memiliki potensi yang tak terucapkan, itu masih merupakan ramuan roh tingkat abadi. Setelah mengkonsumsinya, akan mampu meningkatkan kemampuan pemahaman seorang kultivator setidaknya 20%, sehingga memiliki efek yang jelas. Dari 5 kelopak bunga, Xiao Chen berniat memakannya sendiri, dan kemudian mencari kesempatan untuk memberikan masing-masing satu kepada Liu Ruyue dan Liu Suifeng. Adapun Cao Yang dan Xiao Meng, kurangnya roh bela diri membuatnya mengesampingkan mereka dari pertimbangan. Dari 2 bagian yang tersisa, Xiao Chen dapat memberikan satu kepada Xiao Bai. Yang terakhir akan diserahkan kepada sepupu Yulan, ketika mereka bersatu kembali di masa depan. Xiao Chen mengalokasikan 5 kelopak bunga cahaya mengalir di pikirannya. Kemudian dia mengambil salah satu kelopak emas, menaruhnya di mulutnya, dan mulai mengunyah. Rasa yang berat dan menyegarkan memenuhi seluruh mulutnya. Kelopak bunga berubah menjadi cairan sejuk menyegarkan dan menyebar ke seluruh meridian di tubuhnya. Setelah beberapa saat, itu meresap ke dalam setiap sel tubuh Xiao Chen, perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa riang dan rileks. Xiao Chen menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam perasaan ini, mencapai keadaan di mana dia melupakan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, pikirannya terasa seperti meledak, informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri. Asal Battle Sage, mengubah formula karakter, Clear Wind Chop, Dragon merebut tangan, Azure Dragon Cloud Soaring Art, Flight on Wings, Rushing Thunder Chop, semua teknik bela diri yang dipelajari Xiao Chen muncul di benaknya. Banyak hal yang tidak dapat dia pahami di masa lalu kini semuanya beres. Semuanya menjadi jelas sekaligus, seolah-olah dia tercerahkan dengan pandangan terang yang sempurna. Dia mampu menyimpulkan banyak hal dari satu pemikiran. Berbagai sikap dari berbagai teknik bela diri melintas di benaknya. Xiao Chen membuka matanya. Matanya tampak dalam dan jernih, seperti sumur kuno, tak terduga. Clear Wind Chop, cambuk ekor Azure Dragon. Xiao Chen berteriak dan angin sepoi-sepoi sejuk bertiup di halaman. Dedaunan di tanah beterbangan ke udara, lalu terbang terus-menerus, mengeluarkan suara, sua-sua, tanpa henti. Dia mengeksekusi teknik tingkat tinggi dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, cambuk ekor naga Azure, bersama dengan teknik rahasia puncak King Yun, Clear Wind Chop, dan bergerak di udara dalam lengkungan yang anggun. Hah! Sesuatu yang aneh terjadi. Xiao Chen, yang bersembunyi di balik angin sejuk, tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, pedang dan penggarapnya lenyap, keduanya tidak lagi terlihat. Hanya angin sejuk dan suara dedaunan berguguran yang tersisa di halaman luas itu. Daerah itu menjadi sangat sunyi. Kaca, Xiao Chen muncul kembali sedikit di depan tempatnya sebelumnya pada saat yang sama saat dia menyarungkan Lunar Shadow Saber. Kejutan yang menyenangkan mencerahkan ekspresinya setelah itu. Clear Wind Chop akhirnya mencapai kesempurnaan luar biasa. Tepat setelah dia berbicara, angin sejuk di belakangnya berhenti. Semua daun di udara jatuh ke tanah. Setiap daun yang jatuh ke tanah semuanya tumpah menjadi 2, lalu 4, 8, akhirnya semuanya berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen sendiri tidak tahu seberapa besar peningkatan kemampuan pemahamannya. Namun, dia memperkirakan peningkatan setidaknya 50% dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Clear Wind Chop sudah selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan hebat. Memakan bunga cahaya yang mengalir segera mendorongnya untuk memahami mekanisme di baliknya. Dia bahkan menemukan cara untuk menggabungkannya dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Xiao Chen dengan ini telah meningkatkan Clear Wind Chop ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia tidak hanya mencapai titik di mana bilahnya tidak lagi terlihat, dia juga mencapai titik di mana dia tersembunyi di balik angin. Bahkan Liu Ruyue atau Ye Wen belum mencapai level seperti itu. Belum pernah ada orang dalam sejarah yang mencapainya. Ergo, Xiao Chen tidak mungkin mengetahui keberadaan alam seperti itu. Xiao Chen merasa seolah-olah berada dalam kondisi yang sangat aneh.
Pikirannya sangat tajam. Ini bukan sekadar peningkatan kemampuan pemahaman. Itu adalah keadaan yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Itu sangat mirip dengan pemahaman di lembah angin jahat pada hari itu. Saat ini, dia merasa bahwa, terlepas dari teknik bela diri, dia akan mampu membuat terobosan dalam segala hal. Ini terasa sangat luar biasa. Sensasinya tak terlukiskan, sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan mengalaminya sendiri. Alasannya adalah salah satu efek misterius dari bunga cahaya mengalir. Xiao Chen merasa bahwa dia kehabisan waktu dalam keadaan yang tidak dapat dia pertahankan lebih lama lagi. Keadaan ini akan hilang setelah beberapa waktu. Xiao Chen memutar otak, jika dia melewatkan kesempatan ini, kesempatan itu mungkin tidak akan datang lagi. Apa yang perlu dia pertimbangkan adalah teknik bela diri apa yang harus ditingkatkan selama periode waktu terbatas ini. Bergegas Thunder Chop. Tidak, Rushing Thunder Chop telah dipahami hingga tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, saya sangat mengenalnya. Meski tanpa kesempatan ini, saya masih bisa membuat terobosan di masa depan. Seni melonjak awan Azure Dragon. Itu juga tidak berhasil. Saya sudah mempraktikkannya hingga kesempurnaan kecil. Untuk mencapai kesempurnaan menengah, saya harus mengandalkan peningkatan ranah kultivasi saya. Setelah saya menjadi Martial Saint, seharusnya bisa mencapai kesempurnaan tengah. Battle Sage Origin, mengubah formula karakter. Tidak, teknik budidaya ini terlalu aneh. Bahkan sampai saat ini, saya hanya menyentuh permukaannya saja. Dibutuhkan pertemuan yang ajaib agar bisa membuat terobosan. Jika saya menggunakan kesempatan ini untuk hal ini, akan sangat disayangkan jika saya gagal. Teknik pedang, terbang dengan sayap. Terlebih lagi tidak, ini adalah teknik bela diri yang ditiru dengan formula mengubah karakter. Saya belum banyak berlatih, jadi tidak ada gunanya. Dia kekurangan waktu. Xiao Chen terus berpikir, tetapi dia tidak dapat mengambil keputusan. Tiba-tiba, sebuah teknik bela diri muncul di benakku. Dia mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata, aku akan berlatih tinju harimau naga besar, jurus kedua, naga tersembunyi harimau berjongkok. Saya telah bergumul dengannya dan saya tidak tahu mengapa. Selain itu, teknik bela diri ini memiliki potensi besar. Jika saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahaminya, kekuatan tempurnya akan segera meningkat. Begitu Xiao Chen mengambil keputusan, dia menanam Lunar Shadow Sabre, bersama dengan sarungnya, ke tanah. Mengedarkan esensnya sambil mengambil posisi berdiri, dia mulai berlatih Crouching Tiger Hidden Dragon. Gambar seekor harimau ganas muncul di belakang Xiao Chen, dan sepertinya dia dirasuki oleh proyeksi tersebut. Darah dan kinya mendidih. Raja binatang buas telah tiba, dan Xiao Chen mulai memancarkan aura raja yang mendominasi ratusan binatang ke sekelilingnya. Xiao Chen mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bergema seperti guntur. Sebuah pohon kecil di halaman terbelah dengan suara nyaring akibat suara gemuruh. Harimau ganas meninggalkan pegunungan. Tubuh Xiao Chen membungkuk dan kaki kanannya mengambil langkah maju yang berat. Dia melompat maju dan meninju, dan bayangan harimau di belakangnya meraung keras. Xiao Chen bisa merasakan kekuatan ledakan mengalir melalui tangan kanannya. Saat dia meninju udara, terdengar suara ledakan yang menggema. Udara terpecah, menyebabkan riak menyebar. Partikel debu mengambang yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang meledak terus-menerus. Xiao Chen sangat gembira. Dia tidak mengira Fierce Tiger Leaving the Mountains-nya akan meningkat secara signifikan berkat keadaan luar biasa yang dia alami. Setelah Xiao Chen meninju, dia mengedarkan esensnya dengan cara yang diperlukan untuk Crouching Tiger Hidden Dragon. Segera, beberapa informasi aneh mulai mengalir ke dalam pikirannya. Tidak diketahui dari mana informasi ini berasal. Itu hanya tertanam dalam pikiran Xiao Chen. Itu semua tentang penjelasan Crouching Tiger Hidden Dragon. Xiao Chen memejamkan mata dan melakukan yang terbaik untuk menyerap informasi ini. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Cahaya aneh muncul di matanya yang dalam dan tenang. Nah, itulah arti dari Crouching Tiger Hidden Dragon. Jurus kedua tinju harimau naga besar tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, ini adalah teknik pertahanan tertinggi. Untuk mempraktikkannya, seseorang harus mampu menyingkat kekuatan naga dan harimau. Naga dan harimau menambah tubuhnya, dan auranya menjadi tertutup. Kekuatan naga dan harimau besar memikul beban gunung dan sungai.
Pada saat yang sama, ia menyimpan kekuatan untuk gerakan selanjutnya, Dragon Hisses Tiger Roars. Jika dia tidak mempraktikkan gerakan menuju kesempurnaan agung ini, tidak akan ada cara untuk berhasil mempraktikkan gerakan lanjutan tersebut. Tangan kirinya adalah seekor naga, menembus langit biru, tangan kanan adalah harimau, disembah oleh ratusan binatang. Harimau dan naga memperbesar tubuhnya, tidak takut dengan gunung dan sungai. Pikiran Xiao Chen jernih. Mengandalkan keadaan menakjubkan itu, dia menyerang dengan kedua tangannya ke dalam pose naga dan harimau. Seluruh keberadaannya menjadi sangat tenang dan sunyi. Lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan tidak ada tanda-tanda riak apapun.